Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari sekalian, setiap kali kita mendengarkan kata persekutuan orang kudus atau persekutuan orang-orang kudus, atau juga dalam bahasa Latin ada di gereja yang sangat kuat dengan pemahaman tentang orang-orang kudus, menyebut dengan istilah communio sanctorum, ya. Persekutuan orang-orang yang memang dikuduskan, persekutuan orang-orang yang memiliki spirit untuk mempertahankan nilai-nilai hidup supaya kekudusan Allah itu tampak di dalam dirinya. Nah, beberapa tahun yang lalu di kelas katekisasi saya mendapatkan pertanyaan yang menggelitik dari anak remaja peserta katekisasi. Dan dia bertanya kepada saya, dia bilang begini, kalau ada persekutuan orang-orang kudus, apakah ada persekutuan orang yang tidak kudus? Saya harus mengaku secara terbuka dengan pertanyaan itu, saya sangat sulit menjawabnya. Padahal sederhana kan, tinggal ada atau tidak ada. Persoalannya bukan soal ada atau tidak ada. Tetapi apakah persekutuan orang kudus itu atau persekutuan yang kudus itu terekspresikan di dalam kehidupan kita? Ini persoalan yang esensial. Kalau kita mengatakan diri sebagai masuk di dalam persekutuan orang kudus, apakah kekudusan itu terlihat dengan jelas? Saya di rangkaian acara Bina Pranikah atau percakapan pernikahan sering bertanya begini kepada para calon mempelai. Apa yang membuat Anda yakin bahwa pasangan Anda mencintai Anda? Bapak Ibu yang menikah, suami istri, kalau ditanya begitu, jawabannya apa? Ya, karena dia setiap pagi mengatakan I love you honey. Orang lain juga bisa mengatakan hal yang sama untuk sebuah rayuan. Katanya, saya tidak tahu, ini katanya, saya juga mendengar berita saja ya, katanya di sebuah negara ada ungkapan no money, no honey. Itu tindakan yang ungkapannya hanya diperhitungkan dengan hal-hal yang material. Rata-rata sulit menjawab. Lalu saya katakan begini, satu-satunya ukuran di dalam kita mengetahui yang bersangkutan itu mencintai atau tidak adalah tindakan cinta. Percuma dia mengatakan I love you segede gunung, tapi tidak pernah ada ekspresi cintanya, bukti cintanya. Sama orang-orang kudus, apakah terlihat itu? Maka itu hanya terlihat dalam tindakan. Oke, bolehkah saya dibantu dengan slide untuk menolong kita bersama-sama. Nah, bagaimana persekutuan orang-orang kudus, saudara, diekspresikan? Oke. Di dalam pengakuan iman rasuli, next. Di dalam pengakuan iman rasuli, kita menemukan satu rumusan yang dikatakan di sana, gereja yang kudus dan am, yang saya beri kotak merah itu, tertulis di sana persekutuan orang kudus, ya. Persekutuan orang kudus. Pernyataan persekutuan orang kudus itu bukan berarti kemudian orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi justru persekutuan yang mesti ditampakkan di dalam kehidupan ketika kita bersama-sama menjalankan relasi dan interaksi, terwujud ikatan kekudusan itu melalui tindakan nyata. Sebab kalau tidak, maka semua yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli nanti setelah kita bersama-sama memasuki saat hening, kita memasuki pengakuan iman rasuli, itu ekspresi iman menjadi tidak ada gunanya. Menjadi tidak bernilai kalau kekudusan itu kemudian tidak diungkapkan. Maka kekudusan itu bukan sekadar kita datang dalam ibadah. Kekudusan itu bukan sekadar kemudian kita hadir
Bahkan bukan sekadar kita berdoa, tetapi sungguh-sungguh kesediaan untuk mengungkapkan kekudusan itu di dalam ruang kehidupan kita. Ini sangat personal. Ya. Gak bisa saya meminta dan bertanya, apakah Anda sudah hidup kudus gitu ya. Lalu dia, siapapun juga di antara kita mengatakan, oh saya hidup kudus. Gak bisa. Karena kekudusan seseorang itu tidak bisa selalu dilihat kasat mata di depan kita. Itu dari dalam hati. Menjadi sebuah spiritualitas hidup. Spiritualitas itu dari kata bahasa Latin spare. Dari situ kemudian kita mengenal istilah spiritus atau spirit. Yang bisa berarti kemudian jiwa, keberanian, perasaan. Yang seluruh ungkapannya itu menampakkan kekudusan Allah. Itu sebabnya manusia kemudian diingatkan di dalam kitab Keluaran, gak boleh bohong. Jangan berzina. Pengertian berzina bukan soal berzina secara fisik, tetapi juga dari pikiran kita. Tidak boleh berbuat jahat. Jika begitu, apa ada orang yang kudus? Bukankah dari sejak awal manusia sudah dikatakan sebagai manusia berdosa? Di dalam rangkaian perjalanan iman kita berkenalan dengan sebuah nilai yang penting, yaitu di tengah-tengah segala keberdosaan kita, maka kita mengaku dosa kepada Tuhan dan Allah yang hadir menguduskan kita. Oke. Karena itu, apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan orang kudus itu? Di dalam next slide, di dalam 1 Korintus pasal 12, kita berkenalan dengan sebuah ungkapan, ya, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa di tengah-tengah segala keberdosaan kita, maka kita dikuduskan oleh kasih karunia Allah, oleh karya penyelamatan Allah. Allah lah yang menguduskan kita. Maka konsekuensinya sebenarnya kita mesti bertanggung jawab atas apa yang sudah Allah kerjakan itu. Kembali ke ruang katekisasi, karena yang seperti ini saya temukan banyak sekali di ruang katekisasi, ya. Saya menyampaikan sebuah ilustrasi begini. Ibu Bapak bayangkan, saya nggak ingat apakah saya pernah menyampaikan ilustrasi ini di GKI Surya Utama. Bayangkan kalau suatu saat kita ada sebuah sumur yang sangat dalam, mungkin 30 meter. Kalau di kampung saya sumurnya nggak dalam-dalam segitu, 3 meter aja udah airnya banyak begitu ya. Dulu waktu tahun 70-an, wah sudah lama sekali. Saya diizinkan oleh kakek saya untuk turun ke sumur, kami membersihkan sumur karena sedimennya banyak toh. Kami di bahasa kami di kampung saya di Kuningan, nawu namanya. Nawu itu mengeruk itu kemudian dibawa keluar. Kami diizinkan untuk tahu itu. Waduh, di dalam 3 meter itu pengap. Sekarang bayangkan 30 meter. Lalu kita kecebur ke dalamnya dan airnya sudah sampai di dagu. Jarak jangkau diameter sumur itu tidak sampai. Mungkin lebih beberapa senti dari jangkauan kita. Nah, kalau misalnya bisa kan seperti katanya manusia spider itu ya, Spiderman itu ya, bisa naik begitu. Tapi jangan salah, di dalam sumur itu banyak sekali lumut dan pohon-pohon kecil. Kita berteriak tidak ada yang dengar. Tiba-tiba ada orang yang mendengar itu dan kemudian dia katakan tunggu. Dia lari ke rumah, dia ikat badannya dengan tali, dia ikatkan ke pohon. Dia turun ke sumur itu. Lalu dia mengangkat kita dengan menggendong kita. Dan habis-habisan sekuat tenaga. Dia tarik, dia berdarah-darah karena itu. Kita sendiri yang kecebur itu cuman orang Jakarta bilang neplok gitu ya. Dipikul di belakang, lalu sampai ke atas. Setelah sampai di atas, apa yang mau kita lakukan?
Shesheni, gitu ya. Kamsya, mau lihat godang, sudah ditolong. Lalu, bye. Besok kalau kecebur lagi, tolong lagi ya. Begitukah? Itu orang tidak punya rasa terima kasih. Kita mungkin akan mengungkapkan apa saja. Kita akan memberikan apa saja. Kita berhutang nyawa loh. Sampai-sampai mungkin kalau kita keluar kota, keluar negeri, yang pertama kali diingat bukan keluarga tapi dia. Kita bawakan oleh-oleh yang penting. Mahal nggak apa-apa. Nyawa saya gantinya untuk itu. Nah itu konsekuensi kekudusan kita mestinya demikian. Allah di dalam Kristus telah turun ke tengah-tengah dunia lalu mengangkat kita darinya. Dari cengkeraman dosa itu. Lalu kemudian kita dikuduskan oleh Allah melalui sebuah pengorbanan Kristus yang luar biasa itu. Dan dalam penebusan Allah dalam Kristus itu, kita mendapat karya keselamatan dan dikuduskan. Maka yang mesti terjadi adalah kita mengungkapkan, mengekspresikan kekudusan itu di dalam perjalanan hidup gerejawi kita, tapi sekaligus juga di dalam interaksi dan relasi kemasyarakatan, terutama tentu saja di dalam kehidupan keluarga. Jangan-jangan keluarga kita tidak pernah merasakan buah kekudusan itu. Beberapa anak SMP mengeluh. Dia mengatakan begini, Om Pendeta, Mami Papi itu kalau ngomong lebih manis ngomongnya kepada teman saya, anaknya temannya Mami Papi, ketimbang kepada saya. Kalau mampir ke rumah ngomongnya, nanti hati-hati ya di jalan, lihat-lihat kiri kanan, hati-hati loh kalau bawa sepeda motor jangan jatuh ya. Coba kalau ngomong ke saya, awas ya kamu ya. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi dengan demikian kekudusan dan ikatan persekutuan itu mesti terjadi sebuah perubahan pola, perubahan model interaksi, perubahan komunikasi. Oke. Nah, karena apa? Next. Karena di dalam bahasa Ibrani kata kudus itu ditulis kadosh, yang artinya dikhususkan, murni, disiapkan, tidak bercela dan bahkan kemudian rela untuk mempersembahkan segala sesuatu kehidupannya bagi apa yang ia pahami sebagai kekudusan itu. Dan karena ini terkait dengan nilai kekudusan, maka mestinya yang disiapkan dan dikhususkan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya persembahan kita bukan hanya sekadar persembahan uang ya. Kita mengenal di dalam visi GKI, SW Jabar khususnya, kita berkenalan dengan visi yaitu tentang persembahan. Dampak dari perjumpaan dengan Allah, kita menyampaikan persembahan. Yang pertama persembahan diri, itu ditampakkan dalam ritus baptisan. Jadi kalau ibu bapak dibaptis itu karena memang kita mempersembahkan hidup kita. Roma 12. Ayat pertama dan ayat yang kedua itu menekankan itu. Persembahan waktu, kita hadir dalam ibadah ini adalah persembahan. Dan itu mesti dikuduskan bagi Allah. Karena itu sungguh-sungguh tidak dibenarkan ketika kita sedang berada di dalam ibadah. Tapi pikiran kita dan tangan kita sibuk dengan handphone misalnya ya, di kebaktian remaja sering terjadi begitu. Ibadah tapi sibuk terus dengan handphone gitu. Wah, ini masuk ke ruang kuliah loh. Di sekolah minggu kita begitu enggak? Kita lagi ibadah. Maka kami punya aturan di kampus ya, saya mengajar di kampus bersama-sama dengan Pak Rasid Rahman. Kami tidak boleh menggunakan itu kecuali untuk kepentingan studi. Misalnya silakan search di Google istilah ini. Itu persembahan waktu, persembahan tenaga. Kita memberi diri untuk menjadi penatua, untuk menjadi pemandu pujian, untuk menjadi apa saja. Dan persembahan harta benda yang bentuknya macam-macam. Bisa uang, bisa kemudian saya punya kendaraan yang boleh digunakan untuk pelayanan tanpa berpikir bahan bakar dan sebagainya.
Itu model persembahan kita. Dan itu semua mesti dikuduskan. Artinya dipersiapkan secara khusus. Dipersembahkan bagi kemuliaan Allah di dalam perjalanan kita. Oke. Nah, karena itu persekutuan orang kudus sejatinya adalah persekutuan orang-orang yang bersedia mengkhususkan diri. Memberikan diri. Yang bersedia untuk menyerahkan dirinya untuk membawa dan menyerahkan dan mempunyai makna yang besar di dalamnya. Karena apa? Karena yang sedang dia persembahkan adalah kehidupan. Sekaligus menyuarakan karya kasih Allah dalam kehidupan persekutuan tersebut. Jadi kalau kemudian kekudusan itu tidak tampak dalam perjalanan hidup kita, maka apakah masih ada makna kekudusan itu? Dan karena itu ketika kita menyatukan diri di dalam pengakuan iman rasuli dan mengatakan sebagai gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, maka sebenarnya yang mesti terjadi dalam ekspresi iman kita adalah kita bersama-sama saling menunjukkan kekudusan kita, tapi bukan untuk mencari popularitas atau kepentingan diri. Bukan mau supaya orang lain tahu bahwa saya kudus, bukan itu. Tetapi ini adalah ungkapan untuk mensupport justru teman kita yang sebenarnya dia membutuhkan topangan agar hidupnya diekspresikan sedemikian rupa, ditunjukkan, dan dia sendiri menyadari nilai-nilai kekudusan itu. Pada sebuah kesempatan, saya meminta peserta pelatihan untuk menuliskan 5 karakter positif. Ya ampun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, susahnya minta ampun. Coba sekarang kalau kita misalnya diminta, coba tuliskan 5 karakter positif di dalam hidup kita. Susah sekali. Tapi ketika dibalik, coba tuliskan 5 atau lebih karakter negatif. Cepat sekali. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa memberikan support kepada teman-teman untuk hal yang positif. Dan kita juga jarang untuk mengungkapkan hal yang positif. Padahal yang positif itu penting. Karena itu buah dari kekudusan Allah di dalam hidup kita. Oke, kita lihat lagi. Nah karena itu Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25 yang tadi kita baca menegaskan nilai ini. Mari kita lihat satu persatu ya, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini buah dari ikatan persekutuan bersama-sama yang memahami makna kekudusan Allah itu. Buah dari pemahaman itu adalah kesediaan untuk mensupport diri sendiri dan orang lain melakukan tindakan-tindakan iman. Memperlihatkan kehidupan persekutuan di tengah-tengah betapa beratnya kita menghadapi dunia ini, dan satu-satunya penolong kita di tengah-tengah kebersamaan kita, tentu saja penolong utama adalah Allah, adalah ketika persekutuan ini sungguh-sungguh hadir bersama-sama, saling menguatkan. Dan kemudian teks Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ingat itu, justru kita tidak diminta untuk, dan jangan sampai terjadi peristiwa kita saling menjauhkan diri. Kita diminta untuk saling mendekatkan diri. Saling mengikatkan kasih. Saling menopang. Bahkan kadang-kadang seorang suami atau seorang istri sulit mengatakan atau mengungkapkan kasihnya kepada pasangannya karena khawatir betul pasangannya tidak siap menerima ekspresi-ekspresi cinta. Kalau saya katakan demikian, ini bukan versi saya, ya. Tapi ini versi konseling. Ketika ditanya, apakah Bapak mencoba memberi perhatian kepada istri Anda? Dan sambil percakapan bersama-sama, Pak, saya mau ngomong ya, ini istri saya di sini.
Coba Mam, apa yang saya katakan ini benar apa enggak? Sampai begitu loh. Tiap kali saya mau melakukan ini ditolak. Bahkan ketika saya bertanya saja saya dicuekin. Bapak tahu 4 tahun saya dicuekin. Baru tahu saya bilang. Di luar kelihatan bagus. Begitu masuk ke dalam kehidupan 4 tahun dicuekin. Tiap kali saya mau ngomong apa, saya lama-lama gak tahan, makanya datang kepada Bapak. Sorry ya, saya sama sekali tidak menyebutkan nama, saya tidak akan sebutkan nama, saya tidak akan sebutkan kasus. Tapi ini sebagai figur, contoh untuk kita. Sekaligus kita mau bertanya kepada diri sendiri, apakah benar saya telah membatasi ruang lingkup kesempatan untuk memberikan atau menyampaikan ekspresi cinta itu. Itu baru di rumah, belum di gereja. Belum di masyarakat. Karena kalau relasi kita baik, maka kesalahan kita dimaklumi atau diampuni. Tapi kalau relasi kita buruk, kebaikan kita juga dicurigai. Ini ada udangnya ini, ya. Di balik apa itu? Saya sekarang sudah nggak boleh makan seafood, jadi udang itu udah menjauh ya. Wah. Sebagai penikmat makanan-makanan bebas, tiba-tiba dihambat demikian. Wow, harus melakukan segala sesuatu. Jadi, ya karena itu ketika dikatakan janganlah menjauhkan diri, maka yang pertama-tama mari kita lakukan itu di tengah-tengah komunitas terkecil namun penting. Keluarga. Nah, menghadapi situasi pandemi seperti ini, boleh next. Maka kita diajak untuk menghadapi secara konkret, ya. Bagaimana ini? Pendeta Yoas Adi Prastia, pendeta jemaat di GKI Pondok Indah, dan ketika menyampaikan orasi pengukuhannya sebagai profesor, beliau adalah profesor pertama pendeta GKI. Sekarang kita sudah punya 3 profesor GKI, ya, pendeta Yoas, pendeta Tabita, dan pendeta Yahya, ya. Ada 3 profesor. Beliau mengatakan begini di dalam orasinya pada buku tentang gereja pasca pandemi, ya, merengkuh kerapuhan. Pandemi ini telah memaksa kita untuk hidup bagaikan, ini dia, bagaikan kita berada pada sebuah kabut pekat, ya. Kabut pekat. Jadi bayangkanlah ada kabut yang luar biasa menutupi kehidupan kita. Masa depan tidak bisa kita lihat lagi dalam jarak yang jauh. Kenapa diungkapkan demikian? Karena di tengah-tengah pandemi orang kemudian tidak tahu lagi kita mau persekutuan dengan cara apa. Syukur kemudian teknologi menolong kita. Syukur kemudian ada sarana yang membantu kita. Syukurlah kemudian ada ruang-ruang kehidupan yang masih terus bisa gunakan. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa memandang lebih jauh lagi. Apalagi ketika dalam duka kita harus mengatakan ada banyak sekali rekan dan sahabat kita direnggut kehidupannya oleh COVID. Tidak bisa lagi kita antar ke tempat kremasi atau pemakaman. Sehingga ikatan persekutuan kita hanya berada di dalam sebuah ruang-ruang kehidupan sendiri. Kita menangis sendiri di rumah, meratap sendiri di rumah. Saya kehilangan banyak sekali teman, termasuk rekan pendeta, ya, di tengah-tengah kondisi COVID. Dan tidak punya kesempatan lagi untuk memberikan pelukan cinta kasih ketika teman dan sahabat dan keluarga sungguh-sungguh merindukan ada orang-orang yang bisa menggenggam tangannya. Tidak mampu lagi kita lakukan itu, menjadi begitu jauh. Karena itu di tengah-tengah situasi ini ada panggilan kita sebagai ikatan persekutuan yang dikuduskan oleh Allah, yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjalankan perjalanan hidup yang kepada kita masih diberikan kesempatan saat ini. Saya pernah hampir mengatakan kepada keluarga saya, sepertinya ini
akhir dari hidupku, ya, ketika tahun 2020 saya dan istri positif COVID dan kami bersama-sama sesak nafas. Saya tahu apa artinya sesak nafas. Itu artinya paru-paru kami sudah bermasalah. Ya. Dan bukan hanya itu, bersyukur sekali tentu saja dipulihkan. Tetapi 1,5 tahun saya mengalami long COVID, nggak bisa mencium apa-apa. Bahkan sampai kayu putih yang dimasukkan ke dalam rebusan air begitu yang kata orang sampai batuk-batuk. Saya nggak cium apa-apa, cuman perih doang di mata. Saya katakan ini rasanya harus siap-siap nih, tolong dibuka laptop saya gitu ya. Karena tata ibadah untuk penghiburan saya sudah jadi di sana gitu kan. Sepertinya ini berakhir, tapi saya nggak jadi send ke keluarga. Saya nggak tega juga melihat itu. Tapi artinya itulah situasi yang kita hadapi dan sekarang ini kondisi sudah jauh lebih baik. Buktinya kita bisa bersekutu bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah di tengah situasi seperti ini kita semakin menyatakan ikatan persekutuan kita makin kuat dan harus semakin kuat? Atau justru kita mengabaikan nilai itu? Oke, next. Karena itu di tengah situasi pandemi justru umat harus semakin menyatakan kekuatan persekutuan melalui berbagai sarana yang tersedia. Hari Sabtu kemarin saya bersama dengan teman-teman di GKI Kebayoran Baru ya. Pak, ini di tengah-tengah situasi pandemi kami belum pernah bertemu satu dengan yang lain, ada 90 orang penatua di sana. Bagaimana caranya kita bisa bertemu? Semua rapat kami melalui Zoom. Kami tidak saling kenal. Oke, saya katakan, mari kita mulai berkenalan. Satu hari, satu orang penatua mengirimkan WhatsApp kepada 5-10 orang. Lalu tanyakan kepadanya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Anda mau didoakan apa hari ini? Jangan tanya pergumulan apa. Tanyakan saja, Anda mau didoakan apa? Dengan begitu kan akan keluar, tolong doakan kesehatan saya. Ada masalah berarti dengan kesehatan, ya toh? Doakan anak saya yang tidak mau bekerja, berarti ada persoalan anaknya tidak mau bekerja. Saya nggak nanya soal masalahnya. Pokoknya kita mau doakan, Anda mau doakan apa? Muncullah itu. Nah mari kita doakan itu dan dengan cara itu kita jadi berkenalan dengan teman kita. Kalau kita manage, jumlah sekarang ini 200 orang gitu ya. Lalu dalam jumlah 200 ini kemudian kita manage. Kita kumpulkan setiap 5 orang atau 10 orang satu klaster. Kita punya 20 grup untuk saling mendoakan. Dan mendoakannya nggak usah satu kali doa pagi 20 orang, nggak gitu juga. Pagi 3, siang 3, sore 3, malam 3, itu sudah dapat 12. Sederhana bukan? Dan dengan begitu kita menyatakan ikatan persekutuan kita dengan kuat. Kita bisa lakukan itu. Beberapa tahun yang lalu di gereja kami di Muara Karang kami membuat klaster itu. Sayang kemudian mentok di berbagai hal. Tapi sekarang kita harus mulai kembali. Kita sungguh-sungguh menjadi rekan yang saling menopang. Dan di tengah-tengah situasi pandemi ini, ikatan persekutuan kita makin kuat melalui berbagai sarana yang tersedia. Oke, next. Nah karena itu, di tengah-tengah situasi pandemi, justru umat harus semakin mengukuhkan ikatan persekutuan dan ambil bagian dalam pelayanan yang tersedia. Ada banyak cara bisa dilakukan. Ada banyak sarana bisa dilakukan. Mungkin kita tidak bisa hadir karena kita sakit ya. Sekarang ini flu sedikit saja Anda harus tinggal di rumah. Demam sedikit aja Anda harus tinggal di rumah. Jangan memaksakan diri. Tapi tetap bisa menjadi pelayan Tuhan dengan mengirimkan kepada teman-teman, jangan lupa ya besok ibadah di GKI di gereja kita jam 9 pagi, jam 17 sore. Jangan terlambat ya, ini kita dan seterusnya dan seterusnya. Sebab kalau terlambat parkiran susah, jalanan juga mungkin jadi susah. Ini adalah bagian dari cara kita untuk ikut serta di dalam pelayanan, termasuk mengingatkan rekan penatua.
Tolong rekan majelis jemaat, rekan-rekan penatua, seharusnya di di warta ada ini, tapi kenapa sampai sekarang informasinya belum ada, misalnya gitu. Boleh juga kita lakukan itu. Itu bagian dari kesediaan kita ikut serta melakukan pelayanan. Jadi jangan dikira di tengah pandemi kemudian semua selesai. No. Semua bisa melakukan itu. Tiap hari saya mengirimkan ucapan selamat ulang tahun untuk anggota gereja. Ya, hari ini ada 2 anggota gereja berulang tahun. Kita kirimkan nggak usah ke perorangan, di grup saja, cereng kirim gitu kan. Nanti semua nimbrung. Terus yang tahu nomor teleponnya akan menghubungi, selamat ulang tahun ya dan sebagainya. Itu bagian dari proses yang bisa kita lakukan. Itu bagian dari keikutsertaan Anda di dalamnya. Itu bagian dari persekutuan kita yang semakin kokoh. Itu bagian dari komitmen pelayanan yang bisa kita kerjakan. Oke. Nah, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Aduh, ini hurufnya kecil banget. Saya nggak bisa lihat. Oke. Karena itu saya minta maaf, saya lupa print soalnya. Karena itu yang mesti kita lakukan sekarang adalah membangun spiritualitas persekutuan dan pelayanan. Tadi spiritualitas sudah saya jelaskan. Dari kata spare muncul kata spirit atau spiritus. Ya. Kita mesti punya kerinduan, semangat untuk terus-menerus mengembangkan persekutuan dan pelayanan kita. Semakin mengikatkan diri dalam ikatan persekutuan dan membangun solidaritas. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, solidaritas adalah sesuatu yang perlu terus-menerus kita kembangkan. Solidaritas mesti terus menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita untuk kita ekspresikan di dalam kehidupan kita, karena solidaritas menolong rekan-rekan, menolong sahabat kita untuk bangun dan bertumbuh di dalamnya. Kemudian semakin memberdayakan, memperlengkapi dan melibatkan diri dalam berbagai pelayanan, ya, baik online maupun onsite. Bagi pembangunan tubuh Kristus dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan masih harus terus kita lakukan. Saya melakukan pemeriksaan imunitas tubuh dengan istri. Anda tahu berapa kekuatan imunitas saya? Menurut hasil pemeriksaan saya dan istri itu, saya 5 kali lebih kuat imunitasnya. Istri saya 7 kali lebih kuat. Juli kemarin kami kena COVID lagi. Jadi ternyata imunitas yang kuat tuh nggak jaminan apa-apa. Sudah booster, ya, kena juga. Apa artinya? Artinya virus ini berkembang dengan begitu rupa. Kita tetap harus menjaga diri. Kita harus pertahankan sesuatu. Tetap hidup bersih, jaga kesehatan. Jadi saya pikir, walaupun sudah punya imunitas tinggi, saya tetap jaga dengan baik. Tapi jebol juga. Nah, ini jadi catatan untuk itu. Nah, baik. Nah, karena itu, mari kita bersama-sama mengembangkan satu kesempatan yang baik. Sebab Tuhan telah menyatakan berkat-Nya dan telah memperlengkapi kita dengan berbagai hal. Dan mari kita kuatkan ikatan persekutuan kita. Sebab di situ ditampakkan kekudusan Allah melalui perjalanan hidup kita. Amin.